Salam jumpa Sobat Podcast RRI Manokwari di mana saja berada. Episode kali ini Sobat Podcast RRI akan kami ajak untuk berbincang bersama dengan Ketua BKOW Provinsi Papua Barat. Hari ini kami hadir dengan topik yang inspiratif dan penuh makna tentunya, yakni BKOW Papua Barat, Perempuan Hebat Menuju Indonesia Emas. Perempuan bukan hanya bagian dari pembangunan, tetapi juga penggerak perubahan. Bersama kami telah hadir sosok perempuan inspiratif, Ketua BKOW Papua Barat, Nyonya Haja Lani Lakotani, yang akan berbagi pandangan, pengalaman, dan harapan bagi perempuan Papua Barat ke depan. Saya Selviana Langodai, selamat mengikuti perbincangan kami berikut ini. Oke, Sobat Podcast RRI Manokwari, kita langsung berbincang bersama dengan salah satu tokoh perempuan hebat di Papua Barat. Beliau adalah Ketua BKOW Provinsi Papua Barat, Ibu Wakil Gubernur. Dalam momentum hari ulang tahun ke-17, 17 tahun Bu ya, 17 tahun BKOW Papua Barat, bagaimana Ibu melihat perjalanan dan juga peran BKOW itu sendiri dalam penguatan, khususnya penguatan sumber daya manusia perempuan yang ada di Papua Barat? Ya, 17 tahun keberadaan BKOW di Provinsi Papua Barat ini yang mengambil peran saya 5 tahun ya, karena pada periode mengikuti jabatan Bapak gitu ya. Selama 5 tahun yang lalu, ini kan kita baru mau setahun ya, Februari, BKOW melalui bidang-bidang memprogramkan kegiatan-kegiatan yang memberdayakan perempuan. Kami kebetulan punya 6 bidang dalam BKOW, salah satunya bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi itu kami mempunyai UMKM, mendampingi mama-mama Papua. Kemudian juga kami membuat kegiatan pelatihan-pelatihan yang diharapkan bisa menjadi dasar bagi mama-mama Papua untuk mendapat income. Kemudian juga dalam bidang lingkungan hidup kami juga mengadakan bekerjasama dengan BPTP mengadakan pelatihan hidroponik supaya ketahanan keluarga. Jadi supaya ya mungkin mama-mama yang mempunyai lahan rumah yang kecil bisa menggunakan metode hidroponik itu ya bisa menambah di kampung daripada beli, kita bisa tanam, kita bisa ya lumayan lah. Iya. Artinya 17 tahun perjalanan BKOW ini ada banyak hal yang sudah dilakukan begitu ya? Luar biasa. Ya mungkin belum terlalu banyak, tapi adalah yang sudah kami lakukan. Langsung menyentuh. Ya. Oke, baik. Menurut Ibu sendiri, makna perempuan hebat dalam konteks Papua Barat hari ini? Kalau menurut saya perempuan hebat itu bukan perempuan yang sempurna, tapi perempuan yang ketika mengalami kegagalan dia bangkit kembali, dia bangkit kembali dan tidak putus asa. Jadi kita harus tetap yakin bahwa selama kita ada usaha, pasti Tuhan akan kasih kita jalan. Itu menurut saya. Iya, ini satu persepsi yang sangat baik sekali dan kita berharap ya Sobat Podcast RRI Manokwari, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua BKOW Papua Barat ini menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan bukan hanya di wilayah Papua Barat tapi di mana saja berada. Ibu, mengapa perempuan itu menjadi kunci penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045? Ya, karena ibu merupakan madrasah ya, madrasah utama pertama bagi seorang anak. Ya, melalui dalam perut saya pikir kita sudah biasa berkomunikasi ya. Betul. Ya, kemudian anak, kalau kita lihat anak itu biasanya yang mama duluan, yang ketika dia sudah bisa bicara itu pasti mama gitu. Kata pertama gitu ya. Apa ya juga tapi mungkin jarang gitu, dari 10 mungkin 1. Jadi sebagai ibu kita harus ya memberikan pembelajaran yang baik, karena anak-anak itu kan dekatnya sama kita. Kalau misalnya kita ngomongnya kasar, minta maaf ya bisa jadi anak kan meniru kepada kita ya. Jadi bagaimana walaupun dia sekolah tetap pasti di rumah ya, sebagai ibu ya kita walaupun kita bekerja tetap kita peran ganda kita itu tetap kita mainkan dengan baik.
Karena malah kadang-kadang anak-anak itu kan lebih sayang ke ibunya ya Iya. daripada ke bapaknya. Ke bapaknya. Gitu, ya. Jadi saya rasa bahwa sebagai ibu kita memang harus memberikan fondasi pendidikan yang cukup baik supaya kita bisa nanti 2045 itu kita bisa ya mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh negara kita tercinta. Betul sekali, artinya perannya sangat penting sekali dalam membentuk karakter gitu, karakter anak, dan itu semua kita awali dari rumah gitu ya Ibu ya. Oke, kami juga pengen tahu nih, program prioritas dalam setiap organisasi kan yang menjadi skala prioritas ada seperti apa namanya, misalnya ada yang diunggulkan tetapi ada yang masuk skala prioritas. Nah, dengan berjalannya waktu organisasi BKOW ini dijalankan selama dalam peningkatan selama ini yang sudah dilakukan itu yang ada kaitannya dengan dalam peningkatan kapasitas peran perempuan ini. Tadi memang sudah di awal Ibu sudah sedikit mengupas begitu ya. Tapi kami juga pengen tahu nih, program prioritas dari BKOW sendiri untuk peningkatan kapasitas peran perempuan yang sudah tercover oleh BKOW dan mungkin akan to be continue atau akan ditindaklanjuti ini seperti apa nih, silakan. Ya, jadi kami program kerja kami karena kami adalah mitra pemerintah, kami biasanya juga mengikuti program dari pemerintah. Seperti ketika COVID dulu 19 kami juga turut andil dalam memberikan vaksinasi gitu ya. Ya. Kemudian terkait dengan pemberdayaan perempuan, kebetulan masing-masing bidang kami itu kami berusaha menyesuaikan dengan keadaan saat ini seperti itu ya. Seperti tadi saya sudah ulang sedikit ketika ketahanan pangan, akhirnya kita bersama dengan BPTP bagaimana kita budidaya hidroponik, cabai, sayuran seperti itu. Nah sekarang kami juga sedikit concern ke UMKM. Ya, UMKM. Jadi kebetulan dalam ulang tahun besok ini tanggal 31 kami ada juga pameran UMKM. Oh ya. Pameran UMKM. Ini boleh tahu dong Bu, lokasinya di mana nanti kalau pameran? Di kantor Polda Lama ya. Oh ya. Polda Lama ya. Jadi UMKM, kemudian kami juga untuk menunjang UMKM, ibu-ibu binaan itu kami bina. Ya, kami bina. Kami yang lalu itu kami sudah buat pelatihan membuat mahkota, ya. Kemudian pelatihan menggunakan pemanfaatan kain perca, kami buatkan selimut. Ya, luar biasa. Ya. Kemudian juga dalam bidang pendidikan kami yang lalu yaitu mengundang BKOW mengundang Dr. Aisyah Dahlan ke sini untuk bagaimana sebagai ibu, bagaimana sebagai wanita berperan itu kami lakukan. Dan kebetulan tahun ini karena efisiensi anggaran, kebetulan dana hibah kami juga menurun, dipotong 50%, jadi ya kami menyesuaikan dengan ya. Tapi program tetap jalan, tetap ya? Jalan. Jadi memang program kita tetap jalan per bidang yang kita diskusikan, yang mana yang kita anggap prioritas itu kita lakukan. Baik. Ketika menjalankan semua program kerja yang sudah dijalankan atau mungkin ada yang baru masuk dalam planning tahapan persiapan, tentunya ada beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi ya Bu ya. Nah, bagaimana BKOW melihat tantangan khususnya tantangan perempuan di Papua Barat ini sendiri? Kemudian kalau kita mungkin bisa lebih lebih apa istilahnya, mengkotak-kotakan sedikit gitu, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Ini tentunya kan ada tantangan tersendiri nih. Silahkan. Jadi tantangan selama ini yang saya lihat gitu ya, kita perempuan Papua ini belum diberi ruang yang cukup. Kita sebagai perempuan sudah ngurusi domestik ya, kemudian juga mencari nafkah, ya kan, ya seperti berkebun, banyak kita mama-mama Papua yang berkebun, ya. Kemudian bagaimana juga kita ya mendidik anak, ya. Itu semua beban ada di kita, jadi perempuan Papua. Multitasking, ya, kita multitalenta gitu ya, semua kita, ya. Jadi karena salah satu sebab juga mungkin karena minimnya keterampilan,
Jadi akhirnya kita ada kendalanya di situ, ya kan? Ya. Sekarang seperti kemarin kita buat pelatihan, mereka mengeluhkan ibu kita pemasarannya kemana? Ya, itu juga kendala gitu. Jadi memang kalau berbicara ini kita harus runut dari atas sampai bawah, kita harus bekerja sama, karena walaupun di bawah kita buatkan pelatihan-pelatihan, sekarang mereka bertanya kita pemasarannya kemana ini ibu? Ya, Jadinya skillnya sudah ada, ya, sudah bisa memproduksi. Tetapi sekarang marketnya kemana begitu? Siapa pangsa pasarnya apa gitu ya? Oke. Ya, tapi ya kita juga berharap bahwa ke depan melalui dinas-dinas terkait, ya kan, ya kalau misalnya ke koperasi dan UMKM mungkin bisa menampung mereka, karena hasil-hasil mereka itu supaya ya mereka bisa dapat, karena kalau bikin dititipkan kapan lakunya gitu kan, sedangkan kita ini butuh duit gitu ya kan, butuh untuk kelangsungan hidup. Oke, ketika ada tantangan seperti ini, kemudian tentunya sudah ada upaya-upaya preventif yang dilakukan juga oleh Ibu dan juga rekan-rekan sekerja di BKOW ya. So far ini seperti apa, Bu? Ya, jadi kami memberikan mereka semangat pertama, kemudian kita sedang berpikir untuk kebetulan Dekranasda Papua Barat itu punya galeri. Ya, jadi memang kami rencana tahun ini kita akan berkomunikasi dengan Ketua Dekranasda supaya kalau memang memungkinkan hasil-hasil itu bisa dipasarkan di galeri, ya, di galeri Dekranasda. Dan kami juga ada berpikir untuk menghimbau ke kepala dinas UMKM coba dibuatkan tempat satu. Jadi kalau misalnya ada orang luar datang ke jadi sentra gitu ya. Jadi Manokwari udah tahu, oh mau nyari ini, oh nyarinya ke sini gitu ya, supaya ya mudah-mudahan itu juga bisa membantu memasarkan. Pemerintah Bandung aja bisa Cibaduyut jadi terkenal sampai sekarang gitu. Kenapa Papua Barat tidak mencoba gitu ya? Oke, baik. Ini artinya sudah untuk progres ke depan sudah sangat luar biasa sekali yang dilakukan oleh BKOW sendiri. Nah, kita bergeser lagi nih. Ini kita mungkin lebih ke bagaimana peran BKOW nih. Kalau kita bicara tadi kan sudah ada tantangan yang dihadapi, kemudian apa yang harus dilakukan juga sudah, kemudian progres juga sudah bisa kelihatan walaupun masih sedikit begitu ya, dan tentunya BKOW membutuhkan banyak stakeholder yang bisa membackup terutama pemerintah, karena salah satu atau mungkin hampir 95% ya Ibu ya, program-program itu kan menjalankan apa yang menjadi program prioritas pemerintah juga gitu ya. Oke, kita berharap ke depan ya harapannya Ibu Ketua ada ruang sentra terbuka untuk UMKM itu bisa menjadi salah satu pusat perekonomian khususnya untuk para pegiat UMKM. Nah, Ibu Ketua, dalam konteks Papua Barat sendiri, bagaimana perempuan ini bisa menjadi agen perubahan? Tentunya ini kita membutuhkan sosok-sosok dan figur-figur seperti Ibu dan rekan-rekan yang ada di BKOW. Nah, ini bagaimana BKOW mengemasnya mulai dari keluarga sampai dengan bisa berdampak untuk masyarakat? Ya, jadi kebetulan BKOW ini kan ada 28 organisasi yang bernaung di bawah BKOW. Kami biasanya juga menjemput bola. Jadi kami mengumpulkan ketua-ketua organisasi, kan kebetulan pengurus BKOW itu adalah perwakilan dari organisasi anggota BKOW gitu. Jadi mereka mengutus perwakilannya untuk menjadi pengurus di BKOW. Nah, kami juga berharap bahwa setiap ada kegiatan atau setiap ada usulan-usulan, teman-teman perwakilan dari organisasi itu menyampaikan kepada kami. Menyampaikan kepada kami. Seperti kemarin IBI itu kebetulan baru bergabung di BKW akhir tahun kemarin, Desember tuh ketemu, mereka bilang, Ibu kami ada rencana programnya ini gitu. Karena setelah hasil pengamatan mereka memang ini dibutuhkan di sini. Nah itu, nah kami menyambut baik. Kebetulan kami belum menyusun program kerja, nah kami masukkan ke program kerja kita. Nah kami juga berharap bahwa kalau memang program kerja itu dari organisasi, dari bawah, berarti kan kita jadinya ya jadi bottom up gitu ya. Jadi kami jadinya juga enak. Seperti Undama itu, ketika kita kemarin HKG PKK di Undama, Ibu Bupati sampaikan ke kami, Ibu Lakotani, bagaimana kalau buat kegiatan ini kami butuh ini. Oke, berarti Ibu nanti kami anggarkan tahun depan. Tahun depan ini kami ada
beberapa kegiatan yang dilakukan di Wundama. Di Dan itu Wundama. biasanya kami sharing gitu kan, malah lebih enak gitu Iya. kan. Kami sharing dana juga dengan mereka kan, ada giveaway di sana ya. Jadi artinya kolaborasi dengan organisasi, kemudian stakeholder lainnya, bahkan dengan pemerintah juga sudah sangat sinergi sekali begitu ya. Oke, Ibu, kami juga ingin tahu nih, kalau tadi kan mungkin yang sempat Ibu sampaikan itu bagaimana organisasi-organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW ini bersinergi bersama, bekerja bersama begitu ya, menjalankan program-program kerja. Nah, yang ingin mungkin bisa sekaligus juga apa namanya menjadi informasi untuk audiens kita yang menyaksikan podcast ini, sejauh mana sinergi BKOW sendiri dengan pemerintah daerah nih Bu, dalam mendorong pemberdayaan kemudian kemandirian perempuan? Selama ini kami selalu bersinergi ya, bermitra dengan pemerintah melalui OPD terkait ya, melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian juga dengan perindustrian dan perdagangan ya, karena kayak besok nanti tanggal hari Senin itu kami juga bersinergi dengan perindustrian dan perdagangan, karena di sana kan ada banyak pemberian sembako-sembako ya, kami membantu mereka untuk menyalurkan. Kebetulan nanti kami mau ke Kampung Wamesa hari Senin ya, seperti itu. Kemudian juga dengan Dinas Kesehatan itu kami juga ketika besok kami mengadakan pengobatan massal, biasanya kami meminta dukungan obat-obatan dari Dinas Kesehatan dan juga tenaga medis. Ya. Jadi memang selama ini kami berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah, khususnya OPD-OPD terkait, karena selalu menunjang program BKOW. Oke, artinya ini sudah sangat terjalin harmonis dan berharap sekalipun kita dalam kondisi efisiensi anggaran, tetapi masih bisa fight dengan maksimal begitu Bu ya. Oke, luar biasa. Nah Ibu, tadi kan kita udah ngomongin ini tentang perempuan-perempuan, artinya mama-mama ya, ibu-ibu. Nah BKOW juga tentunya punya peran ya untuk menyiapkan generasi muda khususnya perempuan. Nah, agar mereka itu siap berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045 ini seperti apa Bu? Ya, yang pertama kami bidang pendidikan itu kami memiliki PAUD. Kami punya PAUD, memang sudah dari berdirinya BKW sudah ada PAUD di Sorribo. Ya kalau dihitung-hitung sih sebetulnya untung ya nggak untung gitu ya, malah kita banyak dana yang harus kita keluarkan untuk membayar keberlangsungan PAUD tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga mempunyai salah satu kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba ya. Bagaimana mencegah penggunaan narkoba sejak dini. Kemudian juga kami bersama-sama dengan narkoba ini narkoba ini BNN ya, selalu setiap tahun selalu kami berpindah-pindah gitu ya, kadang di sekolah sini itu setiap tahun kami lakukan. Kenapa? Karena kami merasa bahwa tingkat pengguna narkoba di Manokwari ini cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi. Jadi ya dini mungkin kami memberikan sosialisasi, menggandeng BNN supaya ya anak-anak Manokwari khususnya ya bebas dari narkoba, supaya bisa ya mencapai masa depan yang mereka inginkan. Karena kita udah di penghujung nih Bu, ada pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan, silakan. Kepada kaum perempuan dan juga generasi muda perempuan. Ya, baik. Untuk ibu-ibu yang ada di Provinsi Papua Barat, mari kita bersama-sama bersinergi untuk mempersiapkan generasi penerus kita supaya anak-anak Papua Barat bisa berkembang dan juga kita bisa mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Kalah atau gagal adalah hal yang biasa, tapi mari tetap kita semangat memperjuangkan anak-anak dan juga memperjuangkan perempuan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa ya memenuhi cita-cita dari negara kita tercinta Indonesia. Iya. Oke. Usia 17 tahun BKOW Papua Barat.
apa harapan ke depan untuk peran perempuan dalam pembangunan? Silahkan Ibu. Ya, jadi saya juga berharap bahwa perempuan kita jangan hanya sebagai penonton, tapi mari kita mengambil bagian dalam pembangunan yang ada ini dari semua sektor. Jangan ya ibu rumah tangga pun juga mengambil peran penting, karena kalau tidak ada ibu rumah tangga juga bagaimana ya. Jadi mari kita memberikan apa yang ada pada diri kita, jangan melihat dari besar kecilnya, tapi bagaimana apa yang kita perbuat untuk kemajuan dari negara kita ini. Baik, Ibu Ketua, terima kasih untuk sharingnya. Kemudian kami juga mengucapkan sukses untuk kegiatan tanggal 31 Bu ya. 31. Mungkin bisa di-stressing kembali 31 sekaligus mengajak masyarakat Manokwari untuk ambil bagian dalam pameran UMKM Bu ya. Dan juga sukses untuk kegiatan-kegiatan menjelang hari hanya nanti. Oke, terima kasih. Oke, sahabat podcast di mana saja berada, demikian perbincangan kami bersama Ketua BKOW Papua Barat, Nyonya Haja Lani Lakotani. Dan kami berharap dari dialog ini kita belajar bahwa perempuan Papua memiliki peran besar dalam pembangunan keluarga, masyarakat, dan juga masa depan bangsa. Dan melalui sinergi pemberdayaan dan juga semangat kebersamaan, perempuan Papua Barat siap menjadi bagian penting untuk menuju Indonesia Emas. Saya Selviana Langodai, pamit. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada podcast RRI Manokwari episode selanjutnya.